Nabila Amelia. Saya Muhammad Alfa Azra. Saya Wahyu Aziz Raida. Saya Muhammad Palevi. Saya Skedar Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul himpunan. Saya akan menjelaskan materi dari himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah suatu objek yang terdefinisi dengan jelas atau bisa dibedakan satu sama lain. Ada 3 metode penulisan suatu himpunan. 1. Metode tabulasi. Metode tabulasi adalah menyebutkan suatu anggota himpunan. Contoh A sama dengan huruf berawal 1, 2, 3, 4, 5. 2. Metode verbal. Metode verbal adalah menggunakan kata-kata atau kalimat. Contoh A sama dengan 5 bilangan asli pertama. Bisa juga A himpunan 5 bilangan asli pertama. Yang ketiga, metode deskripsi atau notasi pembentukan himpunan. Contoh A sama dengan kurung berawal A lebih kecil daripada 6, A elemen bilangan asli. Saya akan memberikan satu contoh soal. Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. A sama dengan kurung berawal A sedemikian rupa A lebih kecil sama dengan 10, A elemen faktor 12. Karena yang diketahui ini metode deskripsi, kita akan mencari bentuk penulisan himpunan yang lain, yaitu metode tabulasi dan metode verbal. Kita akan mencari metode tabulasi terlebih dahulu dengan menemukan faktor dari 12. Cara mencarinya 12. Angka berapa yang bisa menghasilkan dari 12? Contoh 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Kemudian kita tulis angka yang ada di sini seperti A kurung berawal 1, 2, 3, 4 dan 6. Kenapa 12 tidak ditulis? Karena 12 ini melebihi dari angka 10. Kemudian kita mencari metode verbal, yaitu metode menggunakan kata-kata atau kalimat. A kurung berawal faktor 12 yang kurang dari 10. Demikian contoh soal yang saya berikan. Menjelaskan jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Ciri-cirinya dilambangkan seperti ini. Contoh A sama dengan dalam kurung berawal hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Kenapa dibilang himpunan kosong? Karena tidak ada hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Yang kedua ada himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan yang memuat semua objek anggota yang sedang dibicarakan. Ciri-cirinya dilambangkan S atau U. Contoh, jika membahas huruf vokal, maka semua huruf alfabet dimasukkan dalam semesta. Ya. Yang ketiga adalah himpunan bagian atau subset. Pengertian himpunan bagian adalah himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika anggota A juga merupakan anggota B. Ciri-cirinya adalah simbol seperti ini. Contoh, diketahui B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. A sama dengan 1, 3, 5 disebut himpunan bagian karena semua anggota A ada di B. Begitu juga dengan C. 2 dan 4 juga himpunan bagian. D 1 dan 6 tidak disebut himpunan bagian karena 6 bukan anggota dari B. Yang keempat ada himpunan sama. Himpunan sama adalah himpunan A dan B dikatakan sama jika A subset B dan B subset A. Ciri-cirinya memiliki anggota yang sama, urutan anggota tidak mempengaruhi. Contoh A 1, 2, 3 dan B 3, 2, 1. Berarti A himpunan sama dengan B. Yang kedua C 1 dan 2. D 1, 2, 3. Berarti C tidak himpunan sama dengan D. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari operasi himpunan. Operasi himpunan adalah menggabungkan dua himpunan yang lebih yang menghasilkan himpunan baru. Beberapa operasi dasar yang dapat dilakukan pada himpunan.
Yang pertama ada irisan atau lambangnya M terbalik. Irisan adalah anggota himpunan yang sama yang ada di A dan B. Jadi A irisan B yang sama adalah 1, 3, dan 5. Selanjutnya gabungan. Gabungan adalah gabungan dari anggota A dan B. Berarti A, B, anggotanya digabungkan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Berikutnya yaitu selisih atau lambangnya yaitu min. Selisih adalah anggota himpunan yang hanya ada di A saja, B tidak. Berarti A min B yaitu 2, 4, dan 6. Setelah itu himpunan yang hanya ada di B tapi tidak ada di A yaitu 7, 8, dan 9. Berikutnya yaitu komplement. Komplement adalah himpunan yang bukan milik swasta, himpunan A. Jadi yang bukan miliknya yaitu 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai himpunan diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antar dua himpunan atau lebih dalam himpunan semesta. Representasi operasi dalam diagram Venn ada irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Cara membuat diagram Venn. Yang pertama adalah gambar persegi panjang untuk mewakili himpunan semesta. Kita taruh semestanya di ujung sebelah kiri. Yang kedua, gambar lingkaran untuk mewakili setiap himpunan. Inilah tempat lingkaran untuk mewakili setiap himpunan. Dan tempatkan anggota-anggota di daerah yang sesuai seperti himpunan semesta berapa angkanya, di himpunan A berapa anggotanya, di berapa anggotanya. Dan diagram Venn ini memiliki beberapa bentuk, yaitu himpunan terpotong seperti ini adalah diagram himpunan potong. Yang kedua ada diagram bagian seperti ini. Ini adalah gambar diagram bagian. Dan ada diagram yang sama seperti ini. Dan ada diagram yang saling lepas seperti ini. Oke, sini saya akan memberitahu kalian contoh soal dari himpunan diagram Venn. Yang pertama, ada semesta yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pertama-tama saya gambar dulu. Semesta. Himpunan A berisi 1, 2, 3, 4, 5 dan B berisi 4, 5, 6, 7. Di sini ada angka yang sama yaitu 4 dan 5. Jadi kita gambar diagramnya seperti ini. Masukkan 1, 2, 3. 4, 5 yang sama taruh di tengah-tengah ini.
dan 67. Dan sisanya yang 89 kita taruh di luar. Nah, sini kita akan menentukan yaitu A irisan B yang sama ini atau yang ini, yaitu empat, 5 A gabungan B adalah yang sama semua, A dan B gabungan. Yang ini kan ada dua nih yang sama, tulis satu kali aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu ada A selisih B. A selisih B yang kita ambil adalah A aja, yang gampangnya yang B tidak usah diambil, berarti 1, 2, 3. Dan B kurang A yang kita ambil adalah yang B aja, yang A tidak usah, berarti 6 dan 7. A komplement itu adalah yang selain A, berarti selain A ada 6, 7, dan di luar yang di semesta 8, 9. Dan B komplement itu selain B, berarti 1, 2, 3, 8, 9. Inilah contoh kedua, itu adalah himpunan bagian, di mana semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A-nya adalah 4, 5, 6. Himpunan B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat himpunan A dan himpunan B ada angkanya yang sama. Kita gambar diagramnya. Sini A-nya adalah 4, 5, 6. Ini himpunan A, dan himpunan B-nya adalah 1, 2, 3. Dia tidak usah menulis lagi 4, 5, 6-nya karena dia di bagian ini, dan sisanya 7, 8 tertaruh di luar. Yang ketiga ada himpunan yang sama, di mana semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan himpunan A-nya adalah 2, 3, 4 dan B 2, 3, 4, di mana dua-dua memiliki kesamaan angka yang sama. Kita gambar diagramnya. A sama dengan B 2, 3, 4, dan yang lainnya kita letakkan di luar. Yang keempat ada himpunan saling lepas, di mana semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, dan himpunan B-nya 4, 5, 6, di mana kedua tidak memiliki kesamaan. Dan diagramnya seperti ini. Dan sisanya letakkan di luar. Ini saya akan menjelaskan tentang hukum aljabar himpunan. Sebelum masuk ke hukum-hukumnya, kita harus tahu dulu definisi dari aljabar himpunan. Jadi aljabar himpunan ini itu adalah matematika yang mempelajari operasi-operasi pada himpunan dan sifat-sifatnya. Di materi sebelumnya itu dari bahas tentang operasi-operasi pada himpunan, yaitu ada irisan, ada gabungan, ada komplement, dan ada selisih. Nah, di aljabar ini operasi-operasi pada himpunan ini itu kita akan menggunakan hukum atau sifat-sifatnya.
Jadi ada 9 hukum dalam aljabar himpunan. Saya akan mencontohkan 2 hukum saja. Yang pertama ada hukum komutatif. Hukum komutatif adalah pertukaran tempat pada operasi hitung tapi hasilnya sama. Di hukum ini komutatif menggunakan bentuk aturan yaitu A irisan B sama dengan B irisan A dan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Di dalam hukum komutatif yang dipakai ini itu adalah operasi irisan dan juga gabungan. Nah, ini ada contoh soal. Diketahui ada dua himpunan A yaitu 1, 2, 3 dan ada himpunan B 3 dan 4. Pertanyaannya tentukan bahwa A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, jadi hukum aljabar himpunan ini itu dari operasi-operasi ini kita akan menyederhanakan ekspresi himpunan dan juga akan membuktikan kesamaan himpunan. Maksudnya itu seperti ini. Pertama kita cari dulu yang ini. Irisan itu kan adalah mencari anggota yang sama nih ya. Jadi antara himpunan A dan B, anggota yang sama itu ada di angka salah, ini ada 2. Itu ada di angka 2 dan 3. Ya, dapat nih kan bagian yang A irisan B, sekarang masuk yang B irisan A. Sama seperti tadi, kita cari anggota yang sama dari 2 himpunan ini, itu tetap 2 dan 3. Nah, jadi hukum-hukum aljabar himpunan itu membuktikan kesamaan himpunan. Sama nih kan himpunannya benar. Terus menyederhanakan ekspresi himpunan. Inilah tadi penyederhanaannya. Sekarang masuk ke contoh hukum asosiatif yang kedua. Hukum asosiatif ini sama seperti hukum sebelumnya, di mana apabila pengelompokan ditukarkan misalnya tetap sama. Nah, hukum asosiatif ini memakai bentuk aturan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum asosiatif. Operasi yang terlibat itu sebelumnya yaitu tulisan dan yaitu gabungan dan juga irisan. Langsung aja masuk ke contoh soalnya. Jadi bedanya itu hukum asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan. Ini contohnya diketahui 3 himpunan. Yang pertama adalah himpunan A, yaitu K, L, M, N. Himpunan yang kedua yaitu ada J, K, L. Dan yang ketiga itu adalah himpunan C, L, M, N dan U.
biasa itu ada huruf L. Oh, cuma L aja deh, udah. Berarti inilah tadi anggota yang sama. Jadi A irisan B dan B irisan C. Selanjutnya kita cari yang ini. Sama seperti sebelumnya, kita cari dulu nih anggota dalam himpunannya. Ini kan karena ada temennya, jadi langsung aja kita tulis semua. K, L, M dan N. Dan ini lihat himpunan B dan C. Di sini kan yang sama ada huruf L doang ya, jadi tinggal tulis aja L. Udah, sama seperti sebelumnya, kita cari lagi anggota yang sama. Itu cuma ada L. Nah, dari sini terbukti ya bahwasannya hukum asosiatif pada irisan menyatakan operasi hitungan yang sama. Sekarang kita masuk ke perhitungan himpunan gabungan. Apa itu? Jadi, perhitungan himpunan gabungan adalah suatu operasi pada himpunan yang menggabungkan semua anggota dari 2 atau lebih dijadikan satu anggota. Contoh. Jadi di sini ada lambang himpunan gabungannya. Contoh himpunan A. Ini anggotanya ya. 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan B 2, 3, 5, 7. Pertanyaannya, tentukan gabungan himpunan A dan B. Oke, kita gabungkan semuanya. Jadi hasilnya seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kenapa nggak ada 9? Karena di sini tidak ada 9. Jadi 2 himpunan ini akan digabung menjadi satu. Nah, biasanya soal ini itu ada soal cerita. Jadi sekarang kita masuk ke soal cerita. Jadi soal cerita itu banyak di keluar ujian. Contoh, dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar matematika, kita kasih tanda A. 15 siswa gemar IPA, kita kasih tanda B karena himpunan B. 8 siswa gemar keduanya, kita kasih tanda A irisan B. Jadi, di sini tuh ada rumusnya. Rumusnya itu seperti ini. A gabungan B sama dengan himpunan A tambah himpunan B kurang himpunan A irisan B. Sekarang tentukan siswa yang gemar matematika dan IPA. Jadi dia minta digabungkan menjadi satu. Jadi kita tinggal masukkan saja. Himpunan A ada berapa orang? 20. Himpunan B ada berapa? 15. Himpunan A irisan B ada 8. Jadi kita tinggal tambahkan, kurangkan. Hasilnya 27. Jadi tentukan siswa yang gemar matematika dan IPA. Siswa yang gemar matematika dan IPA itu berjumlah 27 siswa. Sekian, terima kasih. Tadi itu adalah contoh soal 2 himpunan. Sekarang kita masuk ke contoh soal 3 himpunan. Jadi 3 himpunan itu nanti hasilnya A gabungan B gabungan C akan menjadi 1. Dalam satu kelas terdapat 30 siswa. 14 siswa suka matematika himpunan A, 12 siswa suka IPA himpunan B, 8 siswa suka bahasa Inggris himpunan C, 5 siswa suka matematika dan IPA himpunan A irisan B, 4 siswa suka IPA dan bahasa Inggris himpunan B irisan C, 3 siswa suka matematika dan bahasa Inggris himpunan A irisan C, 2 siswa suka semuanya himpunan A irisan B irisan C. Berapa siswa yang suka? Setidaknya ada salah satu pelajaran. Menyelesaikannya ini menggunakan rumus. Ini rumusnya wajib diingat. Himpunan A gabungan B gabungan C sama dengan himpunan A tambah himpunan B tambah himpunan C dikurang himpunan A irisan B dikurang himpunan B irisan C dikurang himpunan A irisan C ditambah
himpunan A irisan B irisan C. Jadi caranya itu mudah. Dari sini itu dia dikurangi, dari ini ke sini kurangi, ini kurangi, di sini kurangi, di sini ditambah. Jadi kita tinggal masukkan semuanya. 14 siswa suka matematika himpunan A, 14 siswa. B, himpunan B, 12 siswa suka IPA. C, 8 siswa suka bahasa Inggris. Dikurang, karena di sini kurang, 5 siswa suka matematika dan IPA. Dikurang, 4 siswa suka IPA dan bahasa Inggris. Dikurang, karena dikurang-kurang, 3 siswa suka matematika dan bahasa Inggris. Dan ditambah irisan A, irisan B, irisan C, jumlahnya 2 siswa. Jadi tinggal tambah kurang semuanya menjadi 24 siswa. Siswa yang suka setidaknya salah satu pelajaran itu ada 24 siswa. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.